Permata GBKP periode 3 sampai 9 September 2023, aktualisasi diri, mempersiapkan masa depan, mencari kesuksesan. Nas diambil dari Amsal 22 ayat 4 sampai 6 dan Amsal 23 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Amsal 22 ayat 4 sampai 6. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Selanjutnya Amsal 23 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Tema PA Permata pada minggu ini adalah effort, ethos, dan attitude. Agar Permata GBKP yang pertama mengetahui dan mengimani bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan untuk mendapatkan masa depan yang berkualitas. Yang kedua, mempersiapkan masa depan dengan memiliki effort, ethos, dan attitude. Beberapa periode lalu, Abraham Maslow, seorang psikolog dari Amerika, melakukan penelitian terkait kepribadian manusia. Ia meneliti dan membicarakan hierarki kebutuhan manusia yang ditinjau dari aspek psikologis. Maslow menemukan bahwa manusia mengalami setidaknya 5 tahapan kebutuhan selama hidup, yaitu kebutuhan fisiologi seperti makan, minum, tidur, dan lain-lain, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Pemenuhan masing-masing kebutuhan menolong seseorang untuk semakin utuh dalam keberadaan dirinya. Seseorang membutuhkan makanan, minuman, atau tidur untuk perkembangan fisik yang terus-menerus mengalami pertumbuhan. Demikian juga kebutuhan lainnya, yaitu rasa aman, kasih sayang, serta penghargaan. Semuanya mendorong seseorang untuk merasakan betapa berharganya keberadaannya. Apabila pemenuhan kebutuhan tersebut tidak cukup atau kurang, tentu akan sangat berdampak pada perkembangan diri. Pada puncak kebutuhan, Maslow menyebutkan kebutuhan akan aktualisasi diri, yang pencapaiannya membutuhkan proses dan perenungan mendalam mengenai diri dan hidup. Adanya kebutuhan tersebut didorong oleh adanya kesadaran akan pentingnya mengalami perkembangan, menjadi semakin matang, dewasa, juga autentik pada diri sendiri. Dalam PA Permata GBKP kali ini, Kitab Amsal menjadi acuan dan pedoman penting bagi orang-orang muda untuk berupaya dan berusaha dalam kehidupan. Sebagai kitab pedoman, Amsal mengandung pengajaran akan hidup, cara berelasi, cara menjaga diri, cara menghormati yang mengarahkan seseorang untuk menjalani cara hidup bijak. Semua hal tersebut dibahas dalam kitab Amsal. Karena itu, penulis kitab Amsal memberi nasihat yang membantu seseorang untuk teguh secara internal dengan menjadikan hikmat sebagai pegangan hidup yang membawa pengertian. Jika demikian yang terjadi, yaitu hikmat sudah menguasai logika dan perasaan, maka hidup pun terjaga. Dengan begitu, kitab Amsal menjadi panduan spiritual bagi kehidupan umat. Secara khusus, 2 bagian Amsal yang menjadi bacaan dalam PA Permata GBKP ini, yaitu Amsal 22 ayat 4-6 dan Amsal 23 ayat 18-19, mengajak Permata GBKP untuk menyadari kapasitas diri yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Dalam Amsal 22 ayat 4-6, ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Sikap diri yang penuh penguasaan diri, hormat, dan kerja keras.
Semua itu menjadi implikasi dari sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan dalam arti gentar sehingga menghindar, melainkan memiliki sikap hormat dan takjub, serta memiliki pengakuan bahwa Tuhan berotoritas atas kehidupan. Selanjutnya, penulis Amsal juga membicarakan kerja keras, khususnya pada ayat 4 yang berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada pernyataan sebab akibat yang terkandung dalam ayat ini, bahwa sikap hidup yang benar akan menghasilkan hal baik. Secara gamblang, penulis Amsal menyebutkan 3 hal, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. 3 hal tersebut merupakan hal yang dicari dan diincar oleh manusia pada umumnya. Namun, sangat menarik bahwa penulis Amsal juga menyebutkan hal lain dalam pasal yang sama, yaitu pada ayat 1 berbunyi, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Artinya, sebelum menjelaskan kerja keras dan hasilnya dalam kekayaan, pasal ini mengawali isinya dengan mengingatkan bahwa reputasi atau nama baik lebih baik daripada kekayaan atau emas perak. Karena hal itu akan berlanjut dan berlangsung selama bertahun-tahun. Demikian juga pada bagian berikutnya, Amsal 23 ayat 18-19 yang berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Seseorang yang membuka telinga dan mendengarkan nasihat sedang mengisi dirinya, serta mengarahkan langkahnya pada jalan yang benar. Sebagai seorang muda, Permata GBKP sedang menghidupi masa kini sekaligus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan yang tentu berada di luar jangkauannya. Namun, penulis Amsal berupaya menunjukkan bahwa mereka yang berusaha untuk mengisi diri pada masa kini, terutama menjadikan hikmat sebagai pedoman, mengarahkan hidupnya pada hal yang benar. Hikmat menjadi modal dalam kehidupan. Masa depan memang tidak terprediksi, namun orang muda telah memiliki senjata untuk menghadapi masa depan yang tentunya penuh harapan. Harapan itu ada dan datangnya dari Tuhan. Melalui PA Permata GBKP kali ini, yaitu effort, ethos, attitude, hendak mengajak orang-orang muda untuk memiliki 3 hal dalam dirinya untuk bisa memenuhi keberadaan hidup, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan hidup yang ada. Effort berarti upaya dan usaha yang dimiliki dan dilakukan oleh Permata GBKP secara optimal untuk mencapai tujuan dalam hidup dengan kesadaran diri. Ethos berarti memiliki pandangan hidup yang terarah dan jelas, yang kemudian mempengaruhi cara kerja, metode, dan strategi hidup yang berlaku bagi seseorang. Attitude berarti sikap hidup dan perilaku yang dilatih dan ditempa demi membentuk kebiasaan hidup yang mengarahkan pada tujuan hidup yang hendak dicapai. Tentu, jika dikaitkan dengan keberadaan Permata GBKP saat ini, ketiga hal ini sangat relevan untuk mendorong kaum muda menjadi lebih aktual atas perkembangan dirinya. Sebagai contoh, Johannes Calvin, salah satu tokoh reformasi gereja yang mengembangkan sikap hidup yang efisien, memiliki jiwa pekerja keras, dan sejak masa muda telah mengembangkan diri dalam bidang-bidang tertentu, hukum dan teologi, sehingga banyak berhadapan dengan masalah-masalah ekonomi. Ia menghadapi langsung wajah-wajah hidup yang sesungguhnya. Dengan kegigihannya, Calvin bertujuan bukan untuk membuat yang miskin menjadi kaya, melainkan membangun masyarakat yang berkecukupan dan seimbang secara wajar dan solider satu sama lain. Barangkali pada bagian ini
kita menemukan sikap yang tepat, sikap atas kesuksesan yang bukan berorientasi pada angka atau nominal, melainkan pada keseimbangan hidup serta peningkatan kualitas hidup dengan proses aktualisasi diri. Selamat ber-PA buat seluruh permata GBKP. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.